Gelar perkara khusus di mana sih Bu ya? Bareskrim. Di mana itu Bareskrim? Ya di sini kan. Di sini. Oke, kita belum masuk deh. Hah? Ini siapa? Kan? Beda. Orang mana mau nyari? Oh, assalamualaikum sobat RH. Selamat pagi. Kondisi saat ini di Bareskrim. Gimana ya, Bu? Kita mengawal gelar perkara, acara khusus jasa palsu Jokowi. Apakah Jokowi akan datang? Yang Polda. Sudah cari tulisannya di situ dulu. Di mana Bang ya? Di mana ya? Ini ruang Bareskrim nek Oh, di sini. tapi nggak bisa masuk kan mereka masuk. Oh gitu. Naik itu bukan Peter di situ bilang situ katanya. naik kan Oh iya. Masuk. Ya, semangat terus Bang RH. Bang Refli. Ah iya, kita tunggu saja apakah Jokowi datang. Ada Pak Sidido yang juga selalu mensupport perjuangan ini. Silakan Pak Sidido untuk statement terkait ini. Tengah Pak. Ya, terima kasih. Saya menganggap teman-teman ini adalah pejuang untuk menyelamatkan bangsa ke depan. Karena ini bukan masalah data palsu. Ini adalah menghentikan kelicikan, kelucuran, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang bertanyakan, pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian kejulasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu diterapkan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum, menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus diselamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama tahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap Bapak-Bapak Ibu saya berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok.
kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disobong, sehingga berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum teknis akan dijelaskan di dalam, Pak Rosuryo ingin menjelaskan apa yang nanti akan disampaikan juga di dalam gelar perkara. Silakan Pak Jokowi. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya bersama Dr. Rizwan nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini kasarnya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini penerangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya, ya. Makanya ini ada ringkasannya. Kemudian ada juga, nah ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi, ya pada tanggal 1 April 2025. Ini sebenarnya yang bikin gaduh. Karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli. Dan ini adalah berwarna. Kalau Sigit Sunarta tadi hitam putih, fotokopi. Kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada dianalisis fotonya, fontnya oleh Dr. Rizwan dan lain sebagainya. Tapi yang penting, karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, Dian Sandi mengungkap secara elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan elektronik atau digital forensik. Nah, caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya. Ya, kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya. Ini hasil dari ELA. Artinya, kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai Error Level Analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatan lagi. Dan kalau full, jadinya seperti ini. Artinya, kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA, Error Level Analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing. Sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang diunggah adalah digital, ya, jadi bukan analog. Kemudian ada yang namanya face comparison. Foto di ijazah itu kemudian kita uji. Saya lagi-lagi daripada diprotes orang lain, saya pakai foto saya. Foto saya di ijazah tadi, yang pertama tadi, ketika dibandingkan dengan foto saya sekarang, hasilnya adalah match. Pasti sama. Ada presentasenya. Nanti setelah detail saya jelaskan di dalam. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match. Tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, gitu. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain, bukan dengan Joko Widodo. Yang menarik kemudian, sekarang Polri kemarin mengatakan sudah mengidentifikasi 3 sebagai pembanding. Mana? Nggak ada, nggak pernah disebut. Saya contoh, 3 ijazahnya saya buktikan. Ini ijazah Jokowi. Kenapa saya pakai fotokopi? Karena ini yang dipaparkan di Barreskrim ini. Saya tidak pakai punyanya Sandi lagi, karena ini yang kemudian dipaparkan oleh Barreskrim. Memang ini fotokopi. Nah itu kalau Anda tanya, kenapa fotokopi? Yang dipaparkan di Barreskrim fotokopi terlipat lagi. Ini ijazah nomor 1120. Ijazah nomor 1120 sumber preskon Barreskrim tanggal 20. Saya gunakan 3 pembanding. Yang pertama adalah ijazah milik ijazah yang pertama adalah milik Pronojiwo nomor 1115. Nah ini ada daihatnya Jokowi. Jadi dia sering menunjukkan sendiri ijazahnya dan dia upload ini sehingga kemudian ini bukti yang 1115 milik Pronojiwo. Oke. Kemudian ada ijazah yang lain yang saya bandingkan. Ijazah yang kedua nomor 1116 urutan ini miliknya almarhum Hari Mulyono. Ijazah Hari Mulyono adalah 1116 ini ijazahnya. Ijazah yang ketiga milik Sri Murti Ningsih itu adalah nomor 1117. Ijazah Sri Murti Ningsih itu saya usul. Jadi 3-3-nya ada, jelas. Saya tidak menutupi yang mau pembanding yang mana, seperti kata Pak Rizal Wadila tadi. Ini 3 pembandingnya, clear ya. Nah, hasilnya apa? Inilah teman-teman. 3 ijazah pembanding. Ketika kemudian dibandingkan dengan ijazah Joko Widodo, not match, tidak identik. 3 ijazah ini identik. Contohnya ini, ada logo, ada huruf A. Ini 1117 dengan 1115. Pronojiwo ini milik Sri Murti Ningsih match. A-nya lihat, A-nya masuk ke dalam logo, A-nya masuk ke dalam logo. 1120 milik Joko Widodo, A-nya keluar dari logo. Ini artinya tidak identik. Z-nya juga, Z-nya punya Joko Widodo itu keluar dari ke atas jaringan yang lain, itu lebih masuk ke dalam. Jadi ini detailnya ada, prosentasenya ada, bahkan ada 6 identitas yang ada. Kemudian skripsi ini saya peroleh secara resmi dan legal. Ya, karena kami diterima oleh UGM pada tanggal 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan, diserahkan langsung resmi juga oleh Wakil Rektor Profesor Mening Idespor. Ya, jadi ini skripsinya. Yang menarik dari skripsi ini, nanti Dr. Rizwan di dalam akan menjelaskan soal font dan lain-lain. Saya langsung saja kesimpulan, ya, bahwa di sini di halaman pengesahan ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro.
dibuat tahun 85 bulan November. Sebetulnya Profesor Ahmad Sumitra itu yang benar adalah bulan November itu masih doktor. Ini yang benar yang ketika. Ini yang bukan, ini yang ketika print baru. Ini kenapa sudah profesor padahal yang benar doktor. Profesor Ahmad Sumitra baru mengucapkan pidato besarnya pada bulan Maret 86. Jadi belum profesor saat ini. Tanda tangannya juga sudah dikonfirmasi oleh putrinya, Mbak Aida Binderi, putrinya Ahmad Sumitra yang ada di Australia, itu tidak benar. Namanya pun tidak benar, pakai Soe Metro. Nah, jadi artinya ini kesimpulannya, ini yang paling penting. Hasil uji ELA, error level analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Jadi error, ya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match. Fotonya di ijazah itu tidak match dengan foto sekarang, dia sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah itu justru match atau cocok dengan foto Ibarno Nisutomo. Ijazah pembanding nomor 1115 milik Pronojiwo, kemudian 1616 milik Amar Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, semuanya identik. Jadi 1115, 1116, 1117 itu identik. Tapi lucunya ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik. Clear ya? Jadi tidak identik justru dengan 3 ijazah di atas. Nggak ada yang identik. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitra di ucapan terima kasih ini yang benar itu sudah ditulis profesor di lembar pengesahan. Padahal nggak boleh, dia belum profesor, Dan justru padahal baru beliau itu Profesor Maret 86. Beliau dikukuhkan dari jurusan. Ini yang paling penting juga. Tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi. Lembar pengujiannya nggak ada. Saya, Dr. Esmond, Dr. Tifa waktu itu nggak ada. Dan itu sudah ditanyakan. Prof. Pening waktu itu juga bingung lihat, nggak ada. Terus cari yang lain. Kemudian yang lain malah yang ketemu soal tesis itu. Ya, jadi pilih Jokowi nggak ada. Kesimpulan dari ini semua. Skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada ijazah asli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan. Apa yang Abang sampaikan ini sebelumnya sempat dibawa juga di gelar perkara biasa? Belum, makanya karena ini tidak pernah dipanggil di gelar perkara, ini hanya kemarin banyak dikatakan itu jangan hanya diumbar. Makanya supaya tidak hanya diumbar di luar di media, terima kasih teman-teman media yang sudah memberitakan, kami presentasikan di dalam, lebih detail nanti yang ada di dalam. Oke? Kalau 3 ijazah tadi memang ijazah yang memang digunakan Barreskrim untuk sebagai Itu yang saya tidak tahu. Makanya Barreskrim pakai pembanding yang mana? Ya, karena tidak pernah terungkap itu. Oke, gitu ya. Ketika nanti 3 ijazah itu, misalnya polisi meminta untuk dihadirkan orangnya, Bung Roy siap nggak? Sangat setuju. Silakan hadirkan. Pronojiwo silakan hadir. Sri Murti Ningsih silakan hadir. Tapi almarhum Budi Mulyono ya. Kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Pronojiwo, Sri Murti Ningsih dan orang-orang yang sudah disebut. Oke ya, gitu ya. Terima kasih. Ada lagi kalau tidak kami cukup. Masih ya? Cukup. Terima kasih semuanya ya. komunikasi sama Pak Beno itu sih terkait dengan ijazah yang palsu itu. Ya, sudah komunikasi. nanti ya, Nanti pokoknya kita lanjutkan lagi. yang penting ijazahnya palsu, tapi dicetak di Pramuka, dicetak di mana, itu. Oh ya, mungkin saya tambahkan begini, penelitian sebelumnya itu kan hanya pada level ada masalah dalam ijazah, belum sampai pada level ijazah itu bagaimana dibuatnya. Nah, temuan Saudara Dr. Suryadi itu mengkonfirmasi modus operandi. Jadi kalau sebelumnya dugaan ijazah itu palsu, bahkan hari ini justru dapat informasi modus operandinya itu dicetak di Pasar Pramuka. Nah, yang belum dikejar itu adalah siapa yang cetak, atas pesanan siapa, dan kapan itu dicetak. Nah, ini adalah tugas penting dari polisi selaku penyelidik, dan karena itu ini kan mengkonfirmasi bahwa penghentian kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo yang dihentikan itu prematur. Kenapa? Ternyata banyak temuan baru yang itu pasti belum diklarifikasi oleh penyidik dari Barreskrim Mabes Polri, diambil keterangannya. Karena kalau keterangan-keterangan baru itu diambil, tentu tidak akan menjadi dasar penghentian. Begitu ya. Bang, ini tertutup berarti ya gelar perkara khusus ini? Kami mengusulkan agar ada juga media bisa masuk, tetapi karena ini bukan gawe kami harus izin dulu. Kalau nanti ternyata Barreskrim selain menyatakan ini gelar perkara khusus, tapi juga sekaligus terbuka, agar transparan, kredibel, akuntabel, maaf ya, akuntabel. Nah, nanti akan kami info dan tolong nanti bisa masuk ya, agar bisa menyaksikan langsung. Jadi bukan katanya begitu. Dengan Bang siapa Bang? Ahmad Basirudin, koordinator tim advokasi. Terima kasih ya. Baik, terima kasih semuanya. Bang, aku tinggal dulu, Bang. Silakan Bapak, silakan. Oh iya. Masukin tasnya dulu. Pak, Tahan dulu. apa? Apapun ujiannya harus diletakkan. Masukin dulu. Masukin dulu. Mungkin yang nggak ada tas bisa duluan ya, Pak? Oh, yang ada dokumen dosa masuk tadi. Aku duluan ya. Sudah semuanya masuk. Nanti dulu. Itu yang masuk. Nah, itu kan semuanya masuk, Pak. Mohon izin. Media nunggu di luar dulu. Tasnya sudah masuk. Yang punya tas Sudah, tasnya sudah jalan. dari TPU. Terima kasih.
Oh iya gitu. Oke. Ya, oke, oke. Ya, sobat era sekalian, kondisi terkini di Barreskrim. Ya, kita sedang. Kalau ada namanya boleh. Kalau tidak ada namanya mungkin di luar. Silakan. Lewat samping ya, lewat samping. Namanya. Kenapa? Ada nama-nama. Berarti yang bisa masuk yang ada namanya kan? Ya. Berarti itu dong. Kita di sini aja. Kan minta aja mari. Oh iya iya. Dalam sudah terbatas, areanya terbatas. Monggo Pak, silakan, keluar dulu silakan. Izin Bapak, silakan keluar dulu Pak. Di dalam itu tempatnya berdua. Silakan. Yang media dan tidak ada namanya, monggo silakan. Karena warga tempatnya monggo silakan berdikat Pak. Saya ingin bangsa ini dapat kembali ke kehidupan normal. Agar bangsa ini betul-betul dibangun di atas moralitas yang ini membongkar kebohongan, bersama tahun ini dapat. Nah ini perjuangan yang sangat penting di dalam moral, sehingga saya selalu bersama yang ini menormalkan kembali kehidupan berbangsa. Tidak akan pernah melakukan keadilan, sehat keadilan itu cara moral. Nah, perjuangan itu dia program saya. Jadi itu sebenarnya kalau gagal, arti negara itu menuju dalam moral itu tadi. Jadi perjuangan moral itu atau perjuangan itu dari jasa palsu. Oke baik, saya itu kita tahu juga bahwa pada tanggal 22 Mei itu tim itu Baris Krim Polri sudah menyebutkan bahwa apa yang kemudian dibuktikan ini tidak memenuhi unsur pidana sehingga penyidikan dibuktikan. Artinya Anda tidak serta-merta mempercayai data tersebut. Masih diambil. Oke. Supaya ya mereka tidak takut dan apa menolak. Jadi dalam beberapa baris sebenarnya gelar perkara ada kebutuhan kan seperti itu setiap yang ada ya kan tapi nggak pernah mau dibuka secara itu Artinya apapun laporan diberikan oleh masyarakat itu harus diselidiki. harus diselidiki ada bukti itu pernah. Oke, yang ingin saya juga sampaikan ke Pak Jokowi. Kalau itu lebih saya hentikan berbohong, hentikan menipu, hentikan curhat. Dalam mengelola negara ini termasuk dinastinya. Kan biasa apakah cucunya juga melakukan yang Terima kasih. Wartawan monggo silakan keluar karena terbatas aksesnya. Monggo. Oke, Bapak monggo silakan. Mohon maaf ya. Panggil, bukan siapa yang Gimana ya? Kantin. Ya, kompromis itu.
Ya Sobat Era, kita tidak bisa masuk ke dalam ya karena ya, kita tunggu aja hasilnya. Oh, saya ingin prepare dulu nih Sobat RH. Tadi mendadak datangnya agak sedikit telat ya. Jadi belum siap pasang clip on. Si Arif mana Bang? Depan kayaknya. Hah? Depan dia. Sepura. Orang ngomennya kacau-kacau bener. Termul. Ada Bang Jabes Bang. Mana mau dapat duit aja begini datang. Siapa Bang? Ya? Mau ada siapa? Ada Pak ini gelar perkara khusus. Ada Salah Jokowi. Bingung ya, kok polisi nggak tahu ya? Kalau kan hari ini acara gelar perkara khusus ya. Tadi ada seorang menanya kepada saya. Wah, rokok dulu ya. Halo Bang. Ayo Bang. Tungguin malah kabur lu. Di sini Bu. Anda di mana? Saya udah di pintu awal. Ya. Udah, ini belum sampai situ. Awal pindah. Ini masih sedikit ada di sini. Awal pindah. Saya foto ini. Halo guys, ada Bang Egi guys. Bang Egi baru datang. Sobat. Gimana persiapannya Bang? Halo Bang Egi. Sehat-sehat Bang Egi.
Lagi, sehat ya. Ya, Sobat RH. Iya, Bang Egy Sujana baru datang ya, dengan keadaannya yang masih sakit. Ya, dengan semangatnya untuk mengupas dan menguak jasa palsu Jokowi, beliau siap hadir. Iya, dalam acara gelar perkara khusus. Jadi begitu ya. Jadi begitu. Itu kantin tuh. Kantin Di sebelah. samping BRI itu. Oh, sambil biar itu kantin. Oh, iya. Bir, nyalain dulu, Bir. Nyalain. Cek. Dari persiapan pihak Pak Jokowi gimana sih? Ya, sebenarnya hari ini kan kami menghadiri undangan dari Mabes Polri untuk menghadiri gelar perkara. Sejak awal sebenarnya kami sudah menyampaikan proses ini karena ini gelar perkara khusus pada tahap penyelidikan itu tidak diatur dan tidak berdasar hukum. Namun kami sangat menghargai keputusan yang sudah diambil oleh Mabes Polri sehingga kami hadir hari ini untuk mengikuti prosesnya dengan harapan bahwa permintaan ini kan gelar perkara khusus atas permintaan mereka. Sehingga setelah gelar perkara khusus ini, ya harapan kami sudah makin jelas, makin clear, dan dari pihak mereka pun sudah tidak ada lagi yang harus ditanyakan. Dan gelar perkara khusus ini kan untuk pihak penyidik memaparkan proses penyelidikan yang telah berlangsung. Jadi bukan tentang pengujian materi-materi yang sudah dilakukan, bukti-bukti, hasil-hasil penyelidikan itu kan. Jadi ini bukan forumnya. Ini adalah forum di mana dari pihak penyidik itu, pihak penyidik menjelaskan proses penyidikan yang sudah berlangsung gitu. Jadi itu poinnya. Sehingga harapannya setelah gelar perkara nanti jelas dan dari pihak biasanya kan dari awal melapor ke polisi tidak dipercaya. Puslapor sudah memberikan hasil tidak dipercaya. Masih minta juga gelar perkara khusus. Ternyata pihak Polri yang sangat berbesar hati, ya mungkin karena permintaan dari mereka dengan tekanan yang cukup besar, diberikanlah gelar perkara khusus. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Kami komit apapun hasilnya, tentunya harus kami hormati. Harapan kami pihak sana sebagai warga negara Indonesia taat hukum, yang semuanya proses harus menuju hukum dan juga harus menaati hasil gelar perkara. Tadi kan itu bahwa banyak bukti. Artinya tadi dari banyak nggak akan sia-sia. Gini Mas, bukti-bukti itu yang berhak untuk mengumpulkan dan menyidik itu siapa? Kan kepolisian. Kalau mereka dari awal melapor mau mencoba membawa bukti ya silakan saja. Tapi yang berhak untuk melaksanakan itu, untuk meneliti lebih lanjut dan dengan proses yang legal, contoh ketika ada suatu dokumen, pihak yang memiliki otoritas untuk memeriksa dokumen ini dalam penyidikan itu siapa? Dalam perkap dan peraturan perundangan jelas, itu adalah puslapor. Contoh, kalau ada mayat juga, itu siapa? Itu kan rumah sakit, dan Polri mungkin salah satunya yang diperkap. Nah ini kan sudah jelas. Jadi kalau mereka muncul bukti-bukti, ya silakan saja. Cuman ini kan semua sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Masa harus bukti versi mereka yang digunakan harus dipaksakan? Kan tidak boleh ada pemaksaan. Polri itu independen dan berintegritas. Sehingga apapun hasil Polri harus kita hormati. Mas, tapi dari Mas sendiri ada bawa dokumen nggak sih? Atau mungkin ijazah aslinya Pak Jokowi dibawa hari ini untuk dibuktikan loh ke orang-orang yang masih tidak, karena waktu itu sudah pernah kami bawakan juga dan sudah kami berikan untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Sehingga hari ini juga tidak ada permintaan juga dan kewajiban kami juga untuk
Pak Jokowi nggak datang alasannya apa Bang dalam perkara? Memang khusus untuk ini Pak Jokowi sudah memberikan kuasa Pak untuk menangani. Tapi mungkin akan lebih jelas dan bisa kami berikan statement lebih banyak lagi mungkin setelah beberapa perkara berikutnya. Nggak ada dokumen yang terlalu khusus. Sorry, kalau yang dipaparkan oleh itu kan sama juga yang bukti oleh mereka. Apakah ada kesamaan menurut Bapak? Nah itu saya sampaikan itu tidak benar. Kenapa? Yang diperiksa Barreskrim kan ijazah asli yang mereka selalu coba untuk analisa dibandingkan seakan-akan kiri kanan. Ini berbeda nih, ini tidak identik. Ini fotokopi sama fotokopi. Ya orangnya langsung dengan foto orang itu berbeda. Dokumen langsung dengan foto dokumen aja tergantung kamera aja warna sudah berbeda. Dan makanya ini kami sayang karena seorang ahli menjelaskan seperti itu. Nah ini yang narasi yang sebenarnya harus jelas agar masyarakat semua terang. Bayangkan saja sudah ada puslapor memeriksa dokumen analog. Itu kan ijazahnya lahirnya sudah analog. Ini beda bukan e-certificate ya. Yang lahirnya dokumennya adalah digital. Dokumen analog. Jadi kan diperiksa puslapor tentunya secara analog dong. Tapi ada orang memeriksa fotokopi dan dibilang ini sudah periksa. Dibilang ini sama. Loh, sama dari mana? Orang jelas barang ini analog kok. Jadi inilah yang harus semua orang publik juga mengetahui dan jangan sampai tersesat nanti proses. Tapi yang di Barreskrim seperti yang dilansir oleh Barreskrim. Di Barreskrim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat presiden itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Ya, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan di Barreskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Barreskrim sudah memeriksa ijazah aslinya. Dan itu memang harus seperti itu, tidak bisa memeriksa fotokopi. Mana mungkin puslapor bisa memeriksa fotokopi. Jadi kalau seorang ahli bilang saya sudah periksa fotokopi, itu sudah pasti tidak bisa digunakan dan tidak apple to apple. Sebagai kuasa hukum pernah melihat tidak sebetulnya yang dimiliki oleh Jokowi itu sama yang Barreskrim? Sudah berkali-kali dan itu sudah sering kita sampaikan di media. Ya, ya dari awal kami sudah sampaikan bahwa kalau memang mereka meminta apa memang tidak, ketika kami tunjukkan mereka akan selesai begitu saja. Karena di berbagai kesempatan kan kami sudah tanya, ini kalau kami tunjukkan selesai nggak? Ya kalau ditunjukkan dan asli ya kami teliti dulu loh. Harus diteliti dulu. Jadi menurut puslapor ini, jadi menurut mereka ini puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu pasti yang harus selalu diverifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, puslapor atau laboratorium Suryo? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu, baru sah. Ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang. Terima kasih. Google aja ada. Tetap aja nggak mau menampilkan ijazah aslinya. Berapa kali kelar? Ya, Sobat RH, itu tadi penjelasan dari kuasa hukumnya Bapak Jokowi. Perkara khusus Pak, polemik ijazah Pak Jokowi. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Menang, kebut. Dari TV aja. Ayo Pak. Di sana nggak bakal bisa masuk. Ya, udah coba. Nggak bisa. Saya pakai lagi.
makanya balik badan. Oke teman-teman, kita masih berada di depan gedung Barreskrim. Sepertinya tim advokat dari Polda dan tim advokat dari Pak Jokowi sudah masuk ke ruang di lantai 10 gedung Barreskrim Polri. Dan tadi sempat ditanyakan tidak ada dokumen yang dibawa dari pihak Polri, sehingga ada kemungkinan ijazah pun tidak kami tidak ada dokumen disiapkan. Berbeda dengan keterangan dari Pak Surya yang tadi sudah menyampaikan slide-slide analisa jasa dari Jokowi sudah dikatakan sampai sekarang sudah teman-teman boleh diputar mundur dari hari ini. Jadi sementara kabar terakhir dari Barreskrim sudah tersampaikan masih dipenuhi oleh orang kerja dan masih menunggu kabar terbaru. Ini pada live ini lihat sama Revi live. Hah? Ya kagak boleh masuk ini kali di luar. Sudah datang semua ya? Sudah ya? Oh ya Allah.
Lama nih, bos. Ya, lama ini. Minimal jam 12 atau jam sampai antara jam 12 itu pasti istirahat. Baru keluar. Siapa ini?
Oke, ikut ya. Enggak. Hah? 20 orang kan? Arif paling ngerti. Kata Arif di mana? Di mana? Di Jogja, oke. Oh Jogja. Oh Bang Arif di Jogja. Ini kadang ini masker capek. Sorry Bang. Halo Bang. Abang lah live lah. Kalau sudah di luar lo yakin kerja? Main sih, yakin kerja kan? Jokowi. TV mana? Nanti. Nanti mana? Di mana? Ya, gua kan bikinnya gua terlalu pajak kependekan yang dan juga itu juga sama dong PP itu sama bukannya tahu itu sama kita paham jadi enak oh ini kita
kirimin foto kan. Jalan bang ya. Luaran. Jalan nanti mari jalan. Betul, jalan. Situ sih masuknya di sekarang. Nanti jalan. Nanti jalan. Nah, dia paling bawah. Ke bawah. Ya, maksudnya ke kanan. Kanan. Ya, Bapak bukan ngeliput kegiatan, dia ngeliput kita lagi. Kita lagi di sama-sama belakang. Masih live nggak? Tapi tadi live. Audionya dapat nggak situ? Atau berarti itu audio susah banget? Halo, Ki. Masih. Itu aja mama tuh suruh ngisi. Mama cuma panggil. Ngoceh, Fit. Loh, gue sih udah. Iya. Mama. Yang apa tuh? Wawancara tadi? Wawancara tadi. Nanti saya masukin mesin tuh berarti apa? Nanti saya juga meminta lagi tapi nanti masukin mesin. Bordir. Bordir. Apa? Jadi bilang tadi sholat duha. Hari kan masuk. Hari kayak gini. Tapi boleh nggak ngambil gambar? Boleh. Wah, besok gampang kita. Populer. Hati-hati bang. Woi, untuk ngerbeng lu tuh. Mana? Habis lu nyanyi, lu banting juga. Kemarin lo ngeliput ini kan, ngeliput dari Bandung kan? Iya, bareng ini pas April. Lo live apa? Live di tapi di PDI nggak boleh. Nggak boleh di PDI. Lo kemarin berdua ya? Sama Rizky sama itu. Ya sama Rizky. Makanya mendekat. Berdua bang sama cuman si Arif kagak nyampe sana nih, nggak nyampe Gerindra. Cuman PDI doang. Wah, air itu. Luar. Makin bawah. Ini betul lab itu? Enggak. Udah lama masanya dari dalam. Tahu.
Jatuh lagi. Oh, gila. Ini omon-omon. Kita siapkan secara live. Pasangan. Ya, oke, sobat era sekalian. Posisi terkini di Barreskrim. Ya, kita tunggu nanti hasil dari gelar perkara khusus. Poin-poin apa saja yang dikemukakan di dalam. Jangan kemana-mana, sementara sobat RH kita stop live streaming dulu sementara karena HP ini ingin saya cas dulu sebentar sambil menunggu para pejuang di dalam. Tetap stay tune di channel RH Tren Cadas.